Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah struktur beton. Yang insya Allah pada sesi ini kita akan melanjutkan untuk membincangkan tentang analisis balok penambang T. Namun sebelumnya saya mohon maaf, mungkin suara saya tidak seperti biasanya karena saat ini saya sedang menjalani rehabilitasi pasca COVID di Rumah Sakit Paru-Paru Salatiga. Jadi mungkin sedikit cerita, tanggal 3 Februari saya tes PCR dinyatakan positif COVID-19. Kemudian melakukan perawatan jalan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Lagu. Setelah itu melakukan rawat inap di Bangsal COVID di RSUD Boyolali sejak tanggal 9 sampai tanggal 16. Nah, setelah itu kemudian setelah boleh keluar dari rumah sakit harus melakukan isolasi 10 hari. Akan tetapi pada tanggal 25 ada gejala-gejala yang dimana saturasi oksigen saya turun. Saturasi oksigen turun sampai 83, tetapi fisik merasa tanpa ada gejala atau disebut sebagai happy hypoxia, sehingga saya dirujuk kembali ke rumah sakit paru-paru di Salatiga ini. Nah, mohon kepada adik-adik mahasiswa untuk selalu menjaga protokoler kesehatan, jangan mengabaikan virus ini karena ternyata hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk merusak paru-paru, merusak fungsi hati yang diindikasikan dengan tes SGPT dan SGOT yang nilainya terlalu tinggi. Nah, sehingga setelah pemberian obat atau perawatan COVID harus dilanjutkan dengan perawatan rehabilitasi medik. Jadi memerlukan waktu yang panjang. Jadi tolong adik-adik mahasiswa, kampus sudah berusaha untuk melakukan protokoler. Harapannya teman-teman di luar juga menjaga, sehingga kita bisa menjaga satu sama lainnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan memulai tentang pembelajaran kita tentang balok T dan juga balok L. Nah, perlu diketahui di sini bahwa apabila rekan-rekan itu nanti melihat sistem struktur yang sudah monolit dalam bentuk plat lantai, kemudian balok. Nah, di situ seperti yang digambarkan di sini, mungkin saya bantu dengan pointer. Nah, seperti yang ada di sini, kawan-kawan bisa melihat ini adalah salah satu bentuk balok yang berpenambang tidak persegi. Nah, ini bentuknya disebut sebagai balok L. Kemudian bagian yang ada di tengah seperti ini, karena di sebelah pinggirnya ini ada dua sisi ya. Jadi balok seperti ini disebut sebagai balok T. Ini adalah arah distribusi dari beban plat lantai. Jadi kalau kita lihat nanti akan dipahamkan dengan beberapa istilah yang mana teman-teman bisa melihat yang ada di bawahnya ini. Jadi kalau kita lihat secara potongan geometrinya, kawan-kawan bisa melihat bentuk tambang L seperti ini. Kemudian juga bisa melihat bentuk tambang T. Jadi tambang T seperti ini. Nah, di sini ya lebar bagian bawah, kalau balok persegi disebut sebagai B, lebarnya di sini sebagai BW atau lebar web badannya. Kemudian dari situ tebal dari plat lantai itu disebut sebagai HF atau height of lines, jadi tinggi dari
sayap yang ada. Nah, kemudian dari titik yang paling kiri sampai ke kanan ini di sini itu merupakan lebar efektif. Ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa mengenal istilahnya lebar efektif dari baloknya. Nah, akan dibedakan dari bentuk L dengan bentuk T. Nah, kemudian untuk panjangnya ini, panjang dari 4 lantai, nah ini dibagi menjadi 2, ada ln per 2, ini juga ada ln per 2. Nah, kawan-kawan bisa melihat, bisa membandingkan. Sekarang yang disebut sebagai ln itu adalah jarak bersih antara dua badan balok yang berdekatan. Jadi ini dua badan balok, ini satu, kemudian ini yang kedua. Ini disebut sebagai ln. Kemudian karena dibagi dua ya ln per 2. Nah, kemudian L adalah panjang bentang balok. Diukur dari tengah-tengahnya. Jadi bentang balok berapa panjangnya. Nah, sekarang akan muncul istilah yang disebut sebagai BE. Nah, BE itu sebagai lebar efektif. Lebar efektif untuk balok dalam penampang L seperti ini. Ada BW, ini adalah lebar webnya. Kemudian dijumlahkan dengan ln per 2. Nah, dijumlahkan dengan ln per 2. Kemudian yang kedua, ada rumus BW plus 6HF. Kemudian yang ketiga, itu ada BW plus L per 12. Nah, nanti dipilih mana yang paling besar. Nah, ini BE harus lebih kecil dari nilai-nilai ini. Ini untuk bentuk tampang L. Kemudian untuk bentuk tampang T, kawan-kawan bisa menggunakan rumus yang ada di atasnya. Ini ada BW plus 2 ln per 2. Jadi BW yang ini kita jumlahkan dengan 2 kali ln per 2. Separuh dari ln. Kemudian BW plus 2 dikalikan dengan HF-nya. Ada juga L per 4. Nah, L ini adalah panjang bentang balok. Artinya panjang balok ini masuk ke dalam. Kalau ini adalah sumbu X, ini sumbu Z, maka sumbu Z-nya. L adalah sumbu Z-nya. Nah, itu dibagi dengan 4. Nah, inilah definisi dari penampang. Bentuk penampang balok L, kemudian ada bentuk penampang balok P, yang kita sudah tahu definisi untuk lebar efektif dari kedua penampang ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang posisi. Jadi posisi di mana akan terjadi beban yang mengakibatkan adanya daerah tarik dan juga daerah tekan pada baloknya. Seperti yang ada di gambar ini, kita lihat ini adalah bagian sayapnya, kemudian bagian perlengahnya melengkung ke bawah, kemudian bagian tumpuan, ya di tumpuannya itu yang mempunyai kondisi tarik adalah bagian atasnya. Kemudian bagian lapangan atau yang ada di tengah ini adalah bagian bawahnya. Nah, ini terjadi retak-retak. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari retak-retak yang terjadi, maka dilakukan pemasangan tulangan. Jadi dipasang tulangan. Nah, untuk bagian tarik, maka nanti tulangannya akan lebih banyak daripada bagian tekan. Karena itu sudah menjadi filosofi dalam desain kita. Karena yang tarik ditahan oleh tulangan baja, kemudian yang tekan itu ditahan oleh beton yang bekerja efektif menerima tekanan. Nah, kita lihat di sini, di bagian potongan AA ini, kita lihat bagian atasnya dia terdesak, dan bagian bawahnya dia tertarik. Maka ini bentuk yang seperti ini. Bagian atasnya terdesak, bagian bawahnya tertarik. Kemudian posisi yang B ini, bagian atasnya yang tertarik, bagian bawahnya yang terdesak. Ini posisinya seperti ini. Bagian atas tertarik, kemudian bagian bawahnya terdesak. Sehingga tulangan yang lebih banyak dipasang adalah yang di atas. Nah, inilah filosofi yang memperlihatkan kepada kita bahwa penulangan itu juga mempertimbangkan gaya tarik. Jadi kita bisa melihat di situ, nanti bisa dari monitor yang ada di bentang balok tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang langkah-langkah untuk melakukan analisis terhadap
struktur beton bertulang pada bagian balok T. Yang pertama, cara analisis balok penampang T hampir serupa dengan balok persegi. Jadi menurut distribusi tegangan tekan pada beton mengikuti blok tegangan Whitney yang sudah kita pelajari pada tutorial-tutorial sebelumnya. Nah, kemudian prosedur analisis kuat momen nominal Mn untuk penampang T ataupun L dapat dibedakan menjadi dua. Jadi ada dua kategori. Di mana kategori yang pertama, kawan-kawan bisa melihat tinggi efektif balok tegangan Whitney atau nilai A atau blok beton tertekan ya. Nah, itu diindikasikan sebagai blok beton tertekan kurang atau sama dengan tebal sayap tekan. Jadi HF ya, jadi ada HF itu tebal dari sayap tekan itu posisinya lebih besar daripada nilai A. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tinggi efektif blok ya, tegangan Whitney atau blok beton tertekan lebih besar dari tebal sayap penampang. Jadi nilai A-nya itu blok betonnya lebih besar daripada HF-nya sehingga nanti masuk kepada bagian badannya. Dalam banyak hal, kasus pertama akan lebih sering dijumpai. Jadi ini kasus nomor pertama ini akan lebih sering dijumpai daripada kasus yang kedua. Nah, bagaimana untuk melakukan desain ataupun analisis terhadap dua kategori ini? Nah, ini yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama, kita akan melakukan analisis balok T apabila nilai A itu lebih kecil daripada nilai HF. Artinya, blok beton tertekan lebih kecil dari tebal plat lantainya atau sayapnya. Nah, kita lihat konfigurasi di sini, kawan-kawan. Apabila kita mempunyai balok dengan penampang T, tingginya adalah H, lebarnya adalah BW, kemudian ini adalah BE, lebar efektifnya, dan ini adalah tebal dari platnya, disebut sebagai HF. Maka jarak dari tulangan yang ada di bagian bawah ini sampai kepada tepi serat beton tertekan bagian atas itu disebut sebagai D. Nah, kemudian apabila didapatkan bahwa nilai A yaitu beta 1 dikalikan dengan C, ternyata dia lebih kecil daripada F, maka yang harus dilakukan pertama, asumsikan nilai A sama dengan beta 1 dikalikan C dan lebih kecil dari HF-nya. Kemudian asumsikan regangan S. Jadi regangan S itu regangan steel. Itu lebih besar dari regangan lelehnya. Jadi kita mengasumsikan bahwa tulangannya sudah leleh. Nah, kemudian kita akan menghitung kembali nilai A dari persamaan kesetimbangan. Dari mana dapatnya rumus ini? Ini ada AS dikalikan FY dibagi 0,85 FC dikalikan BE. Jadi, karena konsep kita adalah setimbang itu sigma horizontal sama dengan 0, maka CC itu akan sama dengan T nilainya. Jadi CC itu definisinya adalah 0,85 dikalikan FC aksen, dikalikan dengan A, dikalikan dengan B, kemudian T itu adalah AS dikalikan FY. Maka nilai A ini bisa kita dapatkan. Ini asalnya dari konsep kesetimbangan CC sama dengan T. Nah, kemudian langkah yang keempat, kawan-kawan bisa melakukan pemeriksaan terhadap nilai A. Nah, nilai A itu apakah lebih kecil dari nilai HF. Nah, kemudian yang kelima, periksa kembali apakah regangan T, jadi regangan tariknya itu lebih besar dari regangan leleh. Kan gitu. Jadi diperiksa dulu. Kemudian yang keenam, menghitung momen sebagai berikut. Ini rumusnya momen sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Ini AS dikalikan FY diambil dari definisi T, yaitu AS kalikan FY. Kemudian adalah jaraknya D min A per 2. Jadi ini ada D, kawan-kawan bisa melihat, dikurangi dengan separuh dari A, karena CC itu tepat di tengahnya. Karena ini merupakan titik dari resultan yang bentuknya persegi, sehingga berada di tengahnya seperti ini. Sehingga D min A per 2. Nah, untuk menghitung regangan T-nya, dapat menggunakan rumus D min C dibagi dengan C kali 10 kali 3 atau kali 0,003.
kali 3 kali 10 pangkat min 3. Ini analisis sama seperti balok persegi bilangan tunggal. Nah, kemudian yang kedua, ini ada kondisi di mana analisis balok T itu ketika nilai A lebih besar daripada HF-nya. Jadi blok beton tertekan itu lebih besar dari tebal plat lantai yang ada. Seperti yang ada pada gambar ini, kita lihat ini ada balok T mempunyai tinggi adalah H, kemudian lebar BW, ini ada lebar efektifnya, kemudian ada HF-nya sebagai tinggi tebal dari plat lantai. Nah, kemudian setelah dihitung, ternyata nilai dari A, yaitu beta 1 dikalikan dengan nilai C, ya itu lebih besar daripada nilai HF-nya. Ya, lebih besar. A ini lebih besar daripada nilai HF-nya. Maka ini akan dilakukan pemilahan. Nah, guna keperluan analitis, maka penambang balok T dipisahkan menjadi dua bagian. Ini nanti bagian yang pertama, kemudian ini adalah bagian yang kedua. Nah, pada bagian yang pertama, gaya tekan yang bekerja pada sisi sayap tekan adalah, nah ini disebut sebagai CCF. Nah, ini compression concrete flange. Jadi compression concrete flange. Jadi beton tertekan pada bagian sayap. Sama dengan rumusnya 0,85 FC aksen dibagi dengan BE dikurangi dengan BW. Ini ada BE dikurangi dengan BW dikalikan dengan HF-nya. Konsepnya ini adalah gaya. Gaya maka tegangan dibagi dengan luas. Nah, 0,85 FC aksen itu adalah tegangan, BE dikurangi BW dikalikan HF itu adalah luasannya. Nah, sedangkan gaya tekan pada bagian badan itu kita bisa lihat di sini. Kita punya lebar efektif BE, kemudian ini BW. Nah, pada bagian badan ini sudah ada batasan. Sehingga di sini kita masuk kepada CCW, disebut sebagai CCW. Nah, ini adalah A-nya. Nah, kemudian dari AS sampai ke atas itu disebut D. Nah, CCW itu compression concrete web. Jadi pada bagian badan beton yang tertekan. Rumusnya adalah tegangan. Karena ini gaya, maka harus tegangan dibagi dengan luas. Nah, tegangannya ya 0,85 FC aksen. Luasnya adalah BW dikalikan dengan A. Ini luasnya. Sehingga ini menjadi gaya dalam satuan gaya. Nah, dari kesetimbangan gaya ini, maka muncul rumus. Ya. Muncul rumus T sama dengan AS dikalikan FY. Jadi gaya T itu adalah AS dikalikan FY sama dengan CCF plus CCW. Sehingga nilai itu bisa kita gunakan untuk mencari nilai A. Nah, A sama dengan T dikurangi CCF dibagi dengan 0,85 dikalikan dengan BW. Nah, ini adalah kesetimbangan yang ada. Kita bisa mencari. Jadi, P sama dengan CCF plus CCW, maka CCF dan CCW ini nanti akan ada nilai A-nya. Sehingga kita bisa menggunakannya untuk mencari nilai A. Nah, tinggi sumbu netral dapat dihitung C sama dengan A dibagi dengan beta 1. Di mana faktor beta 1 ini kawan-kawan seperti tutorial yang sudah kita berikan sebelumnya, nilainya dipengaruhi oleh kuat tekan beton atau FC aksen. Dan regangan tarik pada tulangan baja atau regangan T dapat diperiksa apakah sudah lebih besar dari regangan lelah. Sehingga dilakukan pemeriksaan dengan rumus yang sudah ada tadi. Nah, akhirnya momen nominal penampang dapat dihitung sebagai berikut. Nah, momen nominal yang namanya momen itu adalah gaya dikalikan dengan jaraknya. Jadi, CCF itu adalah gaya, jaraknya adalah D min HF per 2. Kemudian CCW itu adalah gaya dikalikan dengan D min A per 2. Sehingga di sini muncul nilai momen nominalnya. Nah, momen nominal itu adalah momen yang mampu ditanggung oleh balok atau kemampuan dari balok untuk menahan bending momen yang ada. Nah, parameter selanjutnya adalah luas tulangan minimum.
Jadi nanti kawan-kawan bisa melihat di SNI yang terbaru ya, yang 2019 atau disumberkan juga dari ACI 318 pasal kodenya 11 pasalnya 10.5.2 disebutkan bahwa luas tulangan minimum untuk balok penampang P atau L tidak kurang dari yang disyaratkan dalam persamaan ini. Ada persamaan AS minimum atau tulangan minimum yang dipasang itu adalah akar dari FC aksen dibagi dengan 4 FY dikalikan BW. Nah, dikalikan dengan D. Ini harus lebih besar dari 1,4 dibagi FY, BW dikalikan D. Hanya saja nilai BW itu nanti kawan-kawan bisa diganti dengan 2 BW atau BE. Diambil yang terkecil, jadi nanti fungsi ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Contoh soal, ini contoh soal 1. Kita akan membahasnya, ada suatu persoalan, suatu konstruksi plat lantai dengan denah strukturnya ditunjukkan pada gambar C3.9. Ini gambarnya ada di sini, gambarnya adalah ini. Nah, kemudian hitunglah besaran kuat momen rencana atau P dikalikan MN. Ada faktor reduksi kapasitas dikalikan MN dari balok anak pada potongan AA dan BP. Jadi ini potongan AA-nya ada di bagian tengah di lapangan, kemudian BP-nya ada di bagian yang dekat dengan tumpuan di sini. Anggap balok sebagai balok T. Gunakan nilai FC aksen 25, kemudian FY-nya adalah 400. Nah, perlu kita pahami bahwa di sini disebutkan dan diberikan penjelasan bahwa potongan AA ini konfigurasi dari balok T dengan ketebalan HF 120, kemudian BE-nya 1750, kemudian tinggi total H-nya adalah 600. Di bagian bawah diberikan tulangan 6D22, kemudian di bagian atas diberikan tulangan 2D25. Kenapa tulangan yang dipasang jauh lebih banyak tulangan yang di bawah? Karena posisinya adalah di bagian lapangan. Nah, di bagian lapangan ini, bagian bawahnya cenderung mengalami tarik dan di atasnya mengalami tekan. Sehingga yang tarik ini lebih banyak dipasang di bagian bawah. Ini lebarnya adalah 300 mm. Kemudian pada bagian potongan BB, ini kawan-kawan, BE-nya sama, 1750. HF-nya juga sama 120, kemudian dipasang 3D25. Nah, di bawahnya juga dipasang 3D22. Karena di bagian atas ini cenderung akan lebih tarik dan bagian bawahnya cenderung lebih tekan, sehingga 3D25 ini AS-nya lebih besar di sini. Nah, ini selimutnya 65. Ini selimutnya juga 65. Nah, ini yang akan kita cari berapa nilai P dikalikan dengan MN atau kemampuan dari balok-balok ini untuk menahan momen lenturnya. Nah, untuk penyelesaiannya, ini kawan-kawan yang pertama akan menghitung lebar efektif atau nilai BE. Jadi nilai BE, tadi ukuran dari balok tadi panjangnya adalah 7 meter, lebarnya adalah 6 meter. Jadi BE-nya lebih kecil dari L/4. Kita coba masukkan 7.000 dibagi dengan 4, ketemu 1750, maka ini disebut sebagai BE 1750. Kemudian ada rumus BE lebih kecil dari BW plus 28 HF. Jadi BW-nya adalah 300 yang ada di sini, 300. Saya bantu dengan pointer dulu ya. Nah, ini kita lihat. Ya, ini BE lebih kecil dari BW. Kita lihat BW-nya ada 300, kemudian kalikan 2 dikalikan 8, 16 HF. Jadi 16 dikalikan HF-nya 120. Ketemunya 2220. Kemudian BE di sini lebih kecil dari BW plus 2 dikalikan 3 kurangi dengan BW dibagi 2. Nah, 3000 itu adalah separuh dari L-nya dikurangi dengan BW. Nanti bisa dilihat pada soalnya. Ya, dilihat pada soalnya. Ketemu angka, BW kita masukkan 300, kemudian ini ada 3000 dikurangi dengan 300 ketemu 3000 mm. Maka pilih yang paling kecil. Nah, ini digunakan sebagai BE 1750 mm. Sehingga ini yang kita pilih. Kemudian yang kedua, untuk penampang potongan AA,
ya, AA yang ada di sini, P dikalikan MN, dan AS minimumnya. Nah, kita lihat dulu. Ada AS sama dengan 6 dikalikan, nah ini, 6 dikalikan D22. Maka ini diameter 22 itu luasnya 380. Maka dikalikan 6. Ini adalah AS, bagian bawah ya kalau AS. Ketemu angka 2280 mm persegi. Nah, selanjutnya untuk AS aksen itu adalah bagian yang desak. Jadi bagian yang atas ini ada 2 buah ulangan dikalikan dengan luas dari diameter 25. Jadi luas diameter 25 itu luasnya adalah 490 untuk masing-masing ulangan, sama dengan 980 mm persegi. Nah, kemudian asumsikan bahwa balok tersebut dalam kategori A lebih kecil daripada HF, dan asumsikan pula ulangan tarik sudah leles, sehingga regangan T-nya lebih besar dari regangan yield atau regangan lelehnya. Dari situ nilai A itu ini harusnya A kecilnya. A kecil sama dengan AS dikalikan FY dibagi dengan 0,85 FC dibagi dengan BE. Nah, BE-nya kita masukkan dari sini. Nah, ini ada AS, ya, AS bagian atas ini 2280 dikalikan dengan FY, ya, dikalikan dengan FY-nya sama dengan 400 dari data, dibagi dengan 0,85 kalikan 25, ini FC aksennya, dikalikan dengan BE 1750. Maka nilai A kecil, ini harusnya A kecil didapatkan 24,52. Nah, A kecil itu ternyata lebih kecil daripada nilai HF-nya 120. Nah, ternyata nilai A kecil ini atau blok beton tertekan ya, lebih kecil daripada HF dan juga lebih kecil daripada D aksen. D aksennya di mana? Di mana? D aksennya adalah 65. Ini adalah D aksen. Sehingga nilai AS aksennya itu dapat diabaikan. Nah, selanjutnya kawan-kawan, setelah kita mengerti bahwa nilai A ternyata lebih kecil daripada nilai HF dan juga lebih kecil daripada nilai D aksen, sehingga AS aksen bisa kita abaikan dalam perhitungan untuk mencari mononomial. Nah, selanjutnya periksa apakah tulangan tarik benar-benar sudah leleh. Tadi asumsi kita mengatakan bahwa regangan T itu lebih besar dari regangan yield atau regangan Y. Maka nilai C itu kita cari dulu, yang besarnya adalah nilai A yang sudah kita hitung dibagi dengan beta 1. C-nya dapat 24,525 dibagi dengan beta 1, 0,85. Jadi beta 1 itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh nilai FC aksen. Silakan mereview lagi pada tutorial yang sudah saya berikan. Nah, ini hasilnya adalah 28,85 mm. Ini hasilnya nilai C. Jadi C sudah kita dapatkan, kemudian regangan S. Nah, ini menggunakan rumus D dikurangi dengan C dibagi dengan C kali 3 kali 10 pangkat min 3 atau 0,003. Kita masukkan data D-nya. D adalah 510, ya, dilihat dari sketsa yang ada di dalam soal kita, dikurangi dengan nilai C. C-nya 28,85. Dibagi dengan C dikalikan 0,003. Ternyata nilai regangan lelehnya adalah 0,05 dan itu lebih besar daripada nilai regangan Y yaitu 0,002, sehingga tulangan tarik ya bisa dipastikan sudah leleh. Maka selanjutnya periksa apakah penambang terkendali tarik. Nah, ini kita cek. Jadi regangan T ini sama dengan DT min C dikurangi dengan C kali 0,003. Nah, ini DT-nya nanti lihat di sketsa 535 ini di sketsa yang ada dikurangi dengan 28,85 dibagi dengan 28,85 ini kalikan 0,003. Nah, ternyata nilainya adalah 0,0526, lebih besar daripada regangan S, regangan T-nya. Nah, sehingga penambang disebut sebagai terkendali tarik dengan P sama dengan 0,9 atau faktor reduksi kapasitasnya adalah 0,9. Nah, dari situ nilai Mn itu adalah gaya. Gaya dari AS dikalikan FY itu disebut sebagai T yang sudah kita jelaskan tadi. Ada T, kemudian ada CC.
CCW ada CCM. Nah, ini T kita ambil dikalikan dengan jarak. Jadi gaya kali jarak sama dengan momen. D min A per 2. Ini AS ya, dari data 2280 kalikan FY-nya 400 dikalikan D-nya 510 dikalikan A. Nah, ini ketemu nilai A kecil tadi. 24,52 per 2. Maka ketemu angka 453.938.880. Ini satuannya Newton milimeter. Nah, kemudian yang diminta itu adalah P dikalikan dengan Mn. Nah, selanjutnya Pi-nya kita dapatkan 0,9 kita masukkan ke sini, kalikan nilai Mn yang ada, didapat angka 408.544.992 Newton milimeter. Atau sama dengan 408,54, satuannya sudah berubah ke kilonewton meter. Nah, dari situ maka untuk pemeriksaan luas tulangan minimum, karena ini 2 BW-nya sama dengan 600, lebih kecil dari BE, dan karena FC aksennya lebih kecil dari 30, maka AS minimum sama dengan 1,4 dibagi FY, kalikan tadi kan memakai BW atau 2 BW ya. Nah, ini 2 BW dikalikan D, sama dengan 1,4 per 400, kalikan 600, kalikan 510, yaitu 1071 mm persegi. Jadi sudah lebih kecil dari AS yang ada. Jadi sudah oke. Nah, untuk penampang balok pada potongan BB, ya, pada potongan BB kawan-kawan bisa melihat, mungkin saya bantu pakai pointer ya. Ini potongan BB itu yang ini. Nah, itu hitung P dikalikan Mn dan juga AS minimum. Nah, balok pada potongan BB memikul momen negatif. Jadi momen negatif itu posisinya di atas, sehingga ini 3D25, lebih besar dari 3D22. Nah, sehingga sisi sayap balok akan memikul tarik dan sisi bawah badan memikul gaya tekan. Nah, dalam SNI 2847, UD 2013 maupun 2019, ada pasal menyatakan bahwa sebagian tulangan tarik lentur harus didistribusikan ke seluruh lebar efektif sayap. Sehingga dengan menganggap tulangan D16 pada penampang balok potongan PB adalah bagian dari tulangan tarik, ya, D16 itu bagian dari tulangan tarik, ya, 3D16 dan ada 3D16. Nah, pada bagian balok potongan PB adalah bagian dari tulangan tarik, maka AS sama dengan 3 kali ini dari D16 plus 6 dikalikan dengan hasil dari diameter 16 ini. Jadi 3D25, ini 3D25 plus sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 3, itu ada 6, kalikan 200. Ini luas masing-masing tulangannya. Nah, ini sama dengan 2670 mm persegi. Nah, kemudian untuk AS aksen, ya, untuk AS aksen itu 3 dikalikan dengan masing-masing dari diameter 25, yaitu 22, yaitu 380. Jadi 380 sama dengan 1140 mm persegi. Nah, dengan menggunakan nilai D aksen sama dengan ini D aksennya ini 65, ini D aksen, dan D sama dengan DT, yaitu 600 ini jarak DT sama dengan 600 dikurangi 65. 65 itu ini nih, 65 ini. Nah, ini 65 sama dengan 533. Jadi data DT-nya sama dengan 535 mm. Maka dapat dihitung kuat momen rencana penampang. Nah, penampang ini termasuk penampang dengan tulangan rangka. Sehingga analisis penampangan dilakukan sesuai prosedur analisis balok bertulangan rangka. Nah, asumsi tulangan baja tekan itu belum leleh. Nanti kita buktikan di slide yang paling akhir-akhir sana. Jadi, baja tekan yang ini 3D25. Ya, 3D22 ya.
Itu belum leleh, sehingga dapat dituliskan gaya dalam yang bekerja pada penambang sebagai berikut ya di slide setelah ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada perhitungan gaya-gaya. Di mana gaya yang ada, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, akan ada gaya CC, kemudian CS dan T. CC itu adalah compression konkret ya, dari blok beton tertekan. Kemudian CS adalah dari baja yang tertekan, compression steel. Nah, T itu sama dengan tension atau baja yang tertarik. Nah, ini fungsinya semuanya adalah gaya. Semuanya adalah gaya, sehingga ini adalah tegangan, luasnya adalah AB, maka akan jadi gaya. Nah, ini rumusnya CC sama dengan 0,85 kalikan FC kalikan AB. Sedangkan A sama dengan beta 1 dikalikan dengan C. Nah, beta 1-nya 0,85 dikalikan dengan C. Maka di sini rumus CC ini akan mengandung nilai C. Jadi 0,85 dikalikan dengan 25 dikalikan dengan 0,85 C masuk ke sini. Ini sebagai A-nya. Kemudian B-nya di bagian data dari data soal kita itu ada 350, sehingga kita dapatkan angka 5.418,75 C, sehingga ini ada nilai C yang ada di sini. Kemudian untuk CS itu kawan-kawan bisa menggunakan rumus ini. Ada AS aksen dikalikan 600, ini data C dikurangi D aksen, kemudian dibagi C dikalikan 0,85 FC. Nah, ini kita masukkan AS aksennya 1140 dikalikan 600 dikalikan C dikurangi 65 bagi C kurangi 0,85 FC-nya adalah 25. Sehingga dari sini maka nilai CS-nya itu mengandung unsur persamaan seperti ini. Jadi 684.000 kalikan C dikurangi 65. Jadi C dikurangi 65 per C. Kemudian dikurangi 24.225. Ini adalah nilai CS. Nah, yang terakhir itu adalah T. T itu adalah gaya tarik dari baja yang diposisikan di bagian tarik. Ada AS dikalikan dengan FY. Ini AS-nya 2670. Ini adalah FY-nya. Ya, kawan-kawan punya data FY dari soal. Sehingga kita dapatkan 1.068.000 satuannya adalah meter. Nah, karena konsepnya adalah konsep kesetimbangan, maka data dari T, kemudian CS dan CC itu digunakan untuk mencari nilai C kecil tadi. Jadi nilai C kecil tadi yang terkandung di CC ini ada, kemudian CS ini ada, itu akan kita cari dengan konsep kesetimbangan. T itu tarik, nah kemudian sama dengan bagian yang tertekan. Maka T sama dengan CC plus CS. Kita susun seperti ini. T-nya kita dapatkan 1.068.000. Kemudian ini ada CC-nya. Nah, CC-nya kita dapatkan 5.418 ya, 0,75C. Nah, ini adalah CS-nya. Nah, setelah kita susun seperti ini, maka kita bisa menyusun dalam bentuk persamaan seperti persamaan kuadrat seperti ini. Nah, jadi 5.418,75 ini dikalikan dengan C kuadrat. Kemudian belakangnya ada 408.225 dikalikan dengan C. Kemudian dikurangi dengan 44.460.000. Maka sama dengan 0. Ini kan tadi T sama dengan CC plus CS. Maka kalau kita gabung, makanya semuanya sama dengan 0. Nah, ini diselesaikan dengan menggunakan persamaan ABC. Jadi, menggunakan persamaan ABC seperti matematika biasa itu untuk mencari nilai C. Kan plus minus B akar D per 2A ya. Plus minus B, kemudian kalikan akar D. D itu B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, maka dapat nilai C 135,77. Nah, kemudian nilai A, beta 1 kali C. Beta 1-nya udah ada, 0,85, 1 kalikan C-nya 135,77, maka dapat nilai A sama dengan 115,40. Nah, jadi 115,40. Ini nilai A yang baru.
Nah, setelah kita menghitung gaya-gaya yang ada tadi untuk mendapatkan WC, nah kemudian kita akan menggunakan WC tersebut untuk menghitung regangan yang ada. Nah, jadi hitungannya sekarang adalah Fs aksen, kemudian Cc dan juga Cs. Kan gitu. C sudah kita dapatkan, maka Fs aksen rumusnya adalah 600 dikalikan C min D aksen per C. Nah, ini 600-nya, C-nya 135,7, C yang baru ya, C yang baru terakhir di slide sebelumnya tadi, dikurangi dengan D aksennya, jadi selimut bagian atasnya itu. 65, kemudian 135,7 ini nilai C-nya. Maka dapat Fs sama dengan 312,75 MPa. Dan ini lebih kecil dari Fy 400, maka disebut tulangan tekan belum leleh. Jadi sesuai asumsi awal. Kemudian nilai Cc-nya ini ada 5418,75 C. Ini C-nya dimasukkan C yang perhitungan terakhir, yaitu 135,77. Nah, ini tinggal dikalikan saja, dapatnya adalah 703,69 satuannya Newton. Kemudian untuk CS-nya atau compression steel itu ada persamaan yang kita dapatkan dari slide sebelumnya tadi, ada 684.000 ya, kalikan C min 65 per C, dikurangi dengan 24.225. Ini didapatkan angka compression steel-nya 332.309 satuan Newton. Nah, pada kondisi ini teman-teman nanti akan menghitung regangan pada tulangan tarik. Jadi regangan T-nya dt dikurangi dengan C per C kalikan 0,003. Masukkan saja dt-nya dari data soal yang ada. Ini 535 dikurangi dengan 135,77 C yang baru bagi dengan 135,77 kali 0,003. Maka didapatkan angka 0,0088. Nah, ini sudah lebih besar dari regangan 0,005. Kemudian regangan S-nya sama dengan regangan T, sama dengan 0,008, yang lebih besar dari regangan Y, yaitu 0,002. Nah, di sini Anda dapat melihat review kondisi. Ketika regangan itu sudah lebih besar dari 0,005, maka dia sudah masuk dalam keadaan penambang yang terkendali tarik. Sehingga nilai P yang digunakan untuk mencari momen perhitungan momen nominal nanti adalah 0,9. Ini yang dipakai. Nah, di sesi yang terakhir, ini kawan-kawan, setelah kita mendapatkan kepastian bahwa nilai P yang dipakai adalah 0,9 karena sudah terbukti regangannya lebih besar dari 0,005 yang disebut sebagai kondisi terkendali tarik. Dengan menggunakan persamaan 346 ya, silahkan nanti lihat di buku. Nilai P dikalikan Mn, jadi P-nya ini, Mn-nya adalah momen nominal. Terdiri dari bagian yang tertekan, jadi compression konkret dan compression steel. Maka karena fungsi momen adalah gaya dikalikan lengan, Cc-nya adalah gaya, lengannya adalah D min A per 2. Cs ini adalah gaya, lengannya adalah D min D aksen. Nah, ini kita masukkan, P-nya 0,9, Cc-nya sudah ketemu, ada 735.703,69. Kalikan data D, ini 535, dikurangi dengan A per 2. Jadi 115,40 per 2. Plus CS-nya ini, 332.309 dikalikan dengan 535 dikurangi dengan 65. Maka didapatkan angka 456.602.602.941 satuan Newton milimeter. Nah, ini bisa diringkas dalam satuan kilonewton meter. Ini adalah nilai dari momen nominal yang kita cari dari kemampuan balok ini. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan luas minimum karena 2 BW sama dengan 600 lebih kecil dari BE ya. Ini nilainya 1750 mm dan karena FC lebih kecil dari 30, maka kita bisa mencari AS minimum sama dengan 1,4 per FY dikalikan 2B dikalikan 2BW ya, dikalikan D. Sama dengan
1,4 per 400 dikalikan 600 dikalikan 535 sama dengan 1232,5 mm persegi. Ini lebih kecil dari AS, nah, sehingga ini bisa kita nyatakan oke. Nah, inilah perhitungannya yang sudah kita sampaikan. Silahkan teman-teman untuk mempelajari, mereview. Nanti kalau tidak ada sesuatu yang belum jelas, mungkin bisa menghubungi saya. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pembelajaran kita pada mata kuliah struktur batuan bertulang dengan tema analisis untuk balok T dan juga balok M. Silakan kawan-kawan mempelajari dan mencoba mencermati agar bisa mengikuti mata kuliah ini melalui video tutorial atau perkuliahan secara asinkronus. Tetap jaga kesehatan, jaga protokoler agar kawan-kawan semua terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.